Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ashabul fudala yang kami muliakan, al-mukarramun, para tuan guru, para qurra, para qari, para hafid yang alhamdulillah berkenan hadir di pagi hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala lingkungan, guru ngapitai, singkatnya hadirin hadirat, baik jamaah laki bini rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wasyukrulillah, di pagi hari yang penuh berkah makin tinggi Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan tiang pelungguh di Masjid Muflihin. Tiada lain dan tiada bukan mengharap ridha Allah. Kita sambung silaturahim, kita hadir di masjid, membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah jamin Bapak Ibu dengan kehadiran tiang pelungguh di Masjid Muflihin saat ini? Maka dalam riwayat yang sahih, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Yang makna dari hadis ini Bapak Ibu, siapa saja yang kumpul hadir di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, dia datang ikhlas karena Allah, setiap langkah Allah berikan pahala, satu langkah Allah hapuskan dosa. Hadir tiang pelungguh di Masjid Muflihin, ketika kita bersama-sama hadir, ketika kita bertemu, kemudian kita mengucapkan salam, dan salam ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Apabila engkau bertemu, idza laqitum akhahu falyusallim alaih, apabila engkau bertemu, ucapkan salam. Sebelum kita duduk di masjid, kita bertemu, kemudian kita bersalaman, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum ketika datang. Maka Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa tiang pelungguh sampai kita berpisah dari tempat itu. Subhanallah. Kita hadir di masjid, kita kumpul menyimak tadi lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, simak, dengarkan. Kemudian Al-Quran dibaca dengan indah, sebagaimana para sahabat ketika dia membaca di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan, yang membaca maupun yang mendengar. Kita mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hari ini kita berkumpul memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hadir kita di Masjid Muflihin. Apa yang Allah jamin? Yang pertama, yaitu Allah akan memberikan dia ketenangan dalam hatinya. Inilah ketenangan setiap orang kepingin mendapatkan ketenangan
baik dia orang kaya, miskin, pejabat, rakyat, ingin tenang dalam hidupnya. Makanya kalau umat Islam kita tiap minggu ingin tenang, hadir di masjid, alhamdulillah. Beda sama orang-orang turis. Bapak-bapak, adik-adik yang di luar tahu turis, pernah lihat turis? Kalau sebelum corona ramai turis ke Lombok. Kalau kita tanya turis, tanya dia, madam, lalu ini mungkin madam, boleh bahasa Belanda ni. Sir, what is your purpose coming here? Ini bahasa Nabi Arab ni dalam what is your purpose coming here? Apa tujuan Anda kesini, Pak? Rata-rata mereka kalau ditanya, saya datang, I am coming here to get peace and hold the happy. Saya datang ke sini untuk mengharapkan satu kesenangan, satu kebahagiaan. Tapi kalau turis kebahagiaannya mereka, kemana mereka cari kebahagiaan, ketenangan itu? Mereka datang ke pantai, tidur oleh pantai, lelah ngalah, langkap entah turis niki, mohon maaf. Lagu dulu bisa sedih pantai niki, lelah ngalah niki, langkap berjelu sambil kalau kacamata, dia kalau tangkong, mohon maaf. Itulah turis. Dan mereka mencari ketenangan, dia datang ke pantai. Tetapi kalau kita, ketenangan itu Allah berikan dia ketenangan, hatinya berada di dalam masjid. Siapa yang tidak tahu bisa setiap orang Arab Tuhan perlu utang, mohon maaf salah tidur. Lalu datang ke masjid telah utang teniki. Enggak tapi tenang di dalam masjid, simak ayat Al-Quran baru niki. Datang balik mari dengan aduh utang. Nah itulah bagian dari hidup. Maka ketenangan itulah ada di masjid. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan ketenangan hati. Satu huruf Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, wa wasyiyatuhumur rahmah. Tiap rukun diliputi oleh cinta dan kasih sayang Allah. Allah cinta kepada tiap rukun ketika kita hadir di masjid. Sambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim, man ahabba ayyun sallallahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ingin rezeki kita dimudahkan oleh Allah, ingin umur kita dipanjangkan oleh Allah, satu kuncinya sambung silaturahim. Al-Mukarramun, para tuan guru hadir bersama-sama kita, tiada lain mengharap ridha Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita antara lain, fa idza da'aka fajibhu, apabila engkau diundang hadirilah undangan tersebut. Kemudian ketika kita bertemu mengucapkan salam, karena salam inilah yang ucapan kita sama umat Islam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagimu. Dan salam ini jangan dirubah-rubah bapak-bapak. Nenek ganti rubah salam ini lama budaya kita jadi baru ini kita akrab mulai proses sekolah. Bro, nah nenek rubah good morning, selamat pagi, paginya doang selamat, sorenya bapak belur kita. Tapi kalau Assalamualaikum jangan dirubah. Ini bapak-bapak. Pokok membeli doa terbaik, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allah akan satukan hati kita. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh. Wahai sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu apabila engkau kerjakan, tahabbtum, engkau akan saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Ya Rasulullah, maka beliau menjawab, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam baik orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Lalu itu biasa dengan mengenal doa Assalamualaikum. Orang yang tidak kita kenal, kita semua lepas salam. Padahal mereka menanti salam kita dan menjawab salam tiang pelungkur. Orang yang paling inna awlan nas, orang yang paling mulia di sisi Allah, abda'uhum bis salam, mereka yang memulai dengan mengucapkan salam. Ini salah satu sunnah baginda Nabi. Hadir kita di sini, Allah berikan ketenangan. Yang keempat, yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat pun yang perlu didoakan. Bayangkan, hadir malaikat, dikerubuni oleh malaikat, didoakan tiang pelungkur. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, hamba-hambamu yang hadir di Masjid Al-Muflihin ya Allah. Ya Allah, warhamhum, cintai mereka. Ini doa malaikat. Yang keempat, wa dzakarallahu fi
hadapan para malaikat. Ini kelebihan yang unggul, alhamdulillah hadir di masjid pada saat ini. Jadi sangat mulia, tiada lain dan tiada bukan. Setiap event acara maulid kita hadir, berkumpul. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khairan?" Amalan apakah yang baik dalam Islam ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Tut'imut ta'am," memberikan makan kepada orang lain. Alhamdulillah. Malam-malam berbilai datang temui, setiap temui datang assalamualaikum, mereka bisa menerima Allah kedah. Ini amalan yang baik. Hari ini alhamdulillah rezeki kita Allah berikan. Maka setiap baginda Nabi melihat rezeki seperti ini, beliau selalu bercucuran air mata, karena setiap ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rezeki-rezeki yang ada niki alhamdulillah. Hari ini kita lihat ibu-ibu dari rezeki yang Allah berikan, dia berbagi kepada tiang pelungkur. Mau niki buah-buahan, tidak ada buah-buahan yang paling bawah. Buah-buahan sepaling solah ban, golongan niki ada kelengkeh, ada durian, masya Allah. Semua saling menghidup buat mau durian. Ini alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Bayangkan, ini berkah dari kebersamaan. Amalan Islam berbagi, ini rezeki Allah berikan kita berbagi. Yang kedua, wataqra'us salam. Ini mengucapkan salam, memperbanyak baca, yaitu bertemu dengan orang lain mengucapkan salam. Inilah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, Bapak Ibu, Bu, mana ibu-ibu? Oh, ada di luar. Bu, Bu, alhamdulillah. Ada seorang sahabat, ini Arab Badui. Arab Badui ini Arab pelosok, pokok jarang tersentuh, datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah, dia datang, "Ya Rasulullah, ini ngempok." Dilihat oleh baginda Nabi, tadian, bareng jawab. Selesai beliau berpidato baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah dia ditanya, "Ada apa?" "Ya Rasulullah, mata sa'ah, pirang tahun kiamat ya Rasulullah." Ia bahasa sahabat ini dalam hadis-hadis riwayat sahih. Lamun bahasa para ulama kita lamun dengan ketentuan kiamat penuh persiapan, sholat ibadah, sholatnya bagus, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya bagus. Tetapi ini dia langsung ajak pirang kiamat ya Rasulullah. Langsung ketentuan si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mempersiapkan dalam menghadapi kiamat? Doa udah barang setiap belum kiamat ketentuan apa sih persiapan? Mohon sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Cuma yang cinta Allah, cinta Rasulullah itu melebihi segala-galanya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Orang itu akan bersamanya nanti siapa yang dia cintai. Kita cinta baginda Nabi, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama kita nanti, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Perbanyak membaca sholawat, ibu-ibu, lalu terdengah bayi, nenek mereka lagu-lagu keren-keren. Ini lalu terdengah bayi, mohon maaf sambil penyanyi-penyanyi, bayi ini tidak macam mana, udah nangis. Yang dengar nangis laguan bayi, kemana unik sering macam anak nangis, bayi nangis. Coba baca salawat, salatullah salamullah ala qaha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Insyaallah ndek nangis macam mandang mau pahala beli, kemudian tidurnya tidak mimpi yang serem-serem. Ini bebek sholawatan. Wah semasih ndek mau kita beruan ubah lagu salatullah salamullah. Insyaallah jelas tidur ketimbang yang sederhana lagu-lagu aduh sire sakit otak bahaya dan niki sakit dan tidak jemaat jauh ke puskesmas. Nah niki salawatan ibu nggih. Nah ini ibu-ibu berbanyak membaca salawat, cinta kepada baginda Nabi, memperbanyak membaca salawat, maka
halat lahu syafaati yaumil qiyamah, sabda beliau, maka dia berhak mendapatkan nanti syafaatku pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membangun persatuan ukhuwah Islamiyah. Yang paling pertama beliau bangun di Madinah, bagaimana mempersatukan kaum muhajirin dan ansar yang datang dari Mekah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan di Mekah, membawa diri berangkat menyelamatkan diri untuk dia memperkuat Islam. Dia berangkat ke Madinah, maka berkumpullah para sahabat di Madinah. Yang datang dari Mekah namanya muhajirin, yang ada di Madinah namanya ansar. Maka mereka disatukan, disaudarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kubu, ada dua kelompok yang mereka sebelum mereka masuk Islam, dua kelompok ini tidak ada pegawaian perang diri, Bapak Ibu. Siapa dia? Kaum Khazraj dan kaum Aus namanya di Madinah. Sebelum dia masuk Islam, saling mati, saling galah, gara-gara sekedik saling mati, sekedik-kedik perang yang dua ini. Maka baginda Nabi mempersatukan dia kaum Aus dan Khazraj. Suatu ketika dia berada di satu masjid, ini persatuan mereka kuat. Datang orang Yahudi di Madinah. Datang orang Yahudi, tiba-tiba saja masuk Yahudi ini. Aus, ada apa Pak Yahudi? Khazraj, ya. Aus, ya. Bukankah dulu yang telah membunuh bapakmu dari Khazraj? Iya, memang kenapa? Apa kamu tidak ingat bagaimana kecintaan kamu kepada bapakmu, dia yang telah membunuhnya? Panas dengan Aus ini. Ya, mati amak kelain dia. Dan dia awas, Lord bunyi. Khazraj, iya. Bukankah dia telah membunuh kakakmu dulu? Anakmu dibunuh sama dia ketika peperangan dulu sebelum Islam? Iya. Apa kamu diam saja saat ini kamu bersatu semua? Panas Khazraj. Iya, wah lain mati kakak dia Nabi masih kita mati terperang. Semua angkat pedang. Ayo ambil kudamu. Mana kudamu yang paling bagus? Kita bertemu di depan dan kita perang seperti tahun dulu. Pedang sudah terhunus. Didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut beliau mengucap hasbunallah ni'mal wakil. Berangkat baginda Nabi. Dalam riwayat beliau tidak sempat menggunakan sendal. Terkejut bagaimana sahabat hampir dia saling bunuh. Setelah dia masuk Islam, dipanasi, diprovokasi oleh orang Yahudi. Maka semua sudah pedang di atas, bayangkan, udah siap mau saling perang, mau saling bunuh. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya ayuhan nas, manusia. Dipanggil oleh baginda Nabi, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan kamu petunjuk dengan sebab aku? Iya ya Rasulullah. Bukankah dulu kamu bermusuh-musuhan antara yang satu dengan yang lainnya, sekedik-kedik saling mati, sekedik-kedik saling kalah? Iya ya Rasulullah. Bukankah Allah satukan hatimu dengan sebab aku? Iya ya Rasulullah. Bukankah aku ini masih bersama kamu saat ini turun wahyu kepadaku? Iya ya Rasulullah. Kemudian apa yang kamu lakukan sampai mau terjadi peperangan? Apa yang pernah kamu lakukan sebelum Islam dulu? Semua terkejut sahabat-sahabat ini, dia menangis, kemudian dia lempar pedangnya, kemudian mereka saling meluk dan saling memaafkan. Bayangkan, subhanallah. Jadi di tengah-tengah persatuan mereka ada orang-orang yang ingin menghancurkan mereka, orang-orang Yahudi. Mereka datang memprovokasi. Alhamdulillah dengan hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mereka berperang waktu itu. Apa yang sudah saling memaafkan? Kalau dulu dia telah membunuh bapakmu, maafkan dia. Kalau dia yang telah membunuh adikmu, maafkan dia. Maka dalam Islam persatuan menjadi kuat dengan kita saling memaafkan. Suatu hari dalam riwayat sahih, sahabat sedang rapat. Ini menjadi renungan kita bersama. Hadir seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dia tidak punya kabilah. Dia tidak punya kelompok yang dia sering banggakan, tidak seperti Abu Jahal. Abu Jahal dia katakan dengan sombongnya, apa katanya Abu Jahal, Bapak Ibu? Saya ini keturunan Bani Makhzum. Saya orang kaya, orang tua saya terhormat di Mekah. Saya ini hebat, saya ini kaya, saya ini tidak ada yang bisa menandingi saya. Sombongnya Abu Jahal. Dia mengagung-agungkan kabilahnya. Beda sama Bilal bin Rabah. Dia seorang budak. Dia ketika dia masuk Islam disiksa oleh majikannya. Diikat tangannya, kemudian tertarik dengan jarang bikin seluruh lapak
tetapi dia mengucapkan Allah, Allah, Ahad, Ahad. Ditindih dengan batu besar, dia tidak mengendorkan imannya Bilal bin Rabah. Kemudian apa katanya Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu radhiyallahu anhu? Abu Bakrin Sayyiduna, Abu Bakar adalah tokoh kita. Wa a'taqa Sayyidana Bilalan, dialah Abu Bakar tokoh kita yang telah memerdekakan tokoh kita juga, yaitu Bilal. Bilal ditokohkan oleh para sahabat dengan sebab keimanannya, sebab kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah Bilal. Ketika bertemu dengan baginda Nabi, terkejut dia dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, ya Rasulullah, apa yang engkau amalkan wahai Bilal? Aku telah mendengar suara terompahmu di dalam surga. Apa yang kau amalkan? Apa jawabnya Bilal? Ya Rasulullah, tidak ada yang dia amalkan kecuali setelah selesai berwudu, tiang sholat sunnah 2 rakaat. Inilah amalan Bilal bin Rabah. Setiap dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata sebelum dia meninggal dunia, suara terompah gaun terdengar di dalam surga. Apalagi setelah dia meninggal, Allahu Akbar. Satu kemuliaan. Nah, suatu hari rapat di satu tempat, hadir Bilal bin Rabah, hadir Saifullah pedang Allah yaitu Khalid bin Walid. Yang jadi pimpinan rapat adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Bapak Ibu. Ngusul semua para sahabat. Terakhir Bilal yang ngusul. Abu Dzar, ya Bilal, begini ya Abu Dzar. Tidak diterima sama Abu Dzar usulnya. Cuma Abu Dzar kan manusia biasa, dia manusiawi. Sini Abu Dzar sama Bilal. Apa katanya Abu Dzar? Karena Bilal kan kulitnya marat yang tinggi, wan bidang Bilal. Amun sama Abu Dzar. Ya Abu Dzar begitu. Kedok bidang kulit kedok. Isi Abu Dzar kedak Bilal. Tahu bidang kulit poh tuh nih. Awas daripada andaman di Pak Rasulullah berangkat Bilal. Tiba baginda Nabi. Ya Rasulullah, apa Bilal? Begini ya Rasulullah, kan nanti rapat terus saya usul, kenapa dia marah Abu Dzar? Marahnya bagaimana? Kalau kita bilang tidak bidang boleh nak marah ini Abu Dzar, mohon maaf boleh artian kemudian tergedak kan gedak marah ini. Bilal pun marah, kemudian diceritakan ibunya. Akhirnya dipanggil Abu Dzar, panggil Abu Dzar, legar Abu Dzar, ya itu silik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil menghadap baginda Nabi. Abu Dzar, ya Rasulullah, betul apa yang diceritakan oleh Bilal? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu panggil orang dengan panggilan bidang? Saya kan lebih tua ya Rasulullah. Walaupun begitu kamu lebih senior, itu panggilan di masa jahiliyah, tidak boleh dalam Islam panggil orang. Makanya ibu-ibu kalau panggil suami, kalau supaya suaminya senang, tetap di rumah, maka dia panggil dengan kalimat sayang. Itu ibu-ibu. Walaupun sudah punya cucu, tidak apa-apa. Jadi Kiai Tengku Zulkarnain cerita, beliau cerita ada orang tua yang umurnya 80 tahun, dia tetap panggil istrinya. Kalau dia datang bertamu, sayang, buatin kopi dong. Padahal umurnya 80 tahun. Heran Kiai Tengku Zulkarnain. Ini udah umur 80 tetap manggil istrinya sayang, sayang. Ditanya ini yang umur 80 tahun ini tetap manggil istri bilang sayang, tetap saya panggil istri bilang sayang. Kalau buatin kopi, sayang, buatin kopi. Emang kenapa? Dia yang orang yang tua 80 tahun ini, saya manggil dia sayang, sering saya lupa namanya katanya. Subhanallah, nama istrinya dia lupa, maka dia panggil sayang. Subhanallah. Orang terkadang sering lupa nama istri, tapi nama sekretaris tetap diingat. Nah ini bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanggil orang, memanggil suami kalimat yang baik. Sayang, kapan pulang? Senang suami. Ini mohon maaf di bawah bos mamun pada saya. Mana-mana semua menulis lelah, mana-mana yang ada antih lejur balik baik. Dindok di dalam. Tahu semua menulis di jauh kepeng terus ngancam bertelekah. Pidato peletar peleton. Datang pedas di jauh kepeng mengira semangat. Kan susah suami. Coba disambut walaupun tidak ada uang, kasih dia ngopi suami dulu, kasih dia makan, baru ditanya ada rezeki hari ini kakak? Belum ada, saya ini belum dapat rezeki. Apa jawaban istri? Romantika kehidupan kakak. Tidak apa-apa,
walaupun tidak ada, besok mungkin ada. Suami mana yang tidak senang hatinya ketika suami dibilang sama istrinya dengan hati yang lemah lembut. Nila mohon maaf selama tenang berlaku. Ubi boleh jawaban sendiri darah gula boleh. Ubi darah gula, masya Allah. Bagaimana bisa bahagia? Takkan darah gula mana ubi dan isian baik makan baik kan dia beli gula kakak insya Allah ini di sini kan darah gula yang mudah-mudahan mana dikit. Nah manggil istri kalimat saya nila mohon maaf sedihnya ke lain di mana masih terjadi langsing body gitar apa Spanyol udah terkenal bagus body istrinya wajar ketika menikah punya anak dua udah mulai berubah turun mesin masalahnya ini ngomong sedina lau mohon maaf engkah ke saya maka dempah engkah ke saya awak ngomong ke kanin apa pada aku derim ini yang di kampung-kampung mohon maaf panggil arah dekat turun mesin lelah bayangkan lalu seni dengan anak kamu nikah mungkin anak dengan mama mampu dengan nina anak bayangkan antara hidup dan mati lelah dia berjuang ketika dia melahirkan cuma suami di luar menunggu mohon maaf sambil merokok syukur wah di rumah merokok tenang istri bayangkan hidup dan mati dia perjuangkan makanya cintai istri bapak-bapak beliau adalah amanah bila perlu menara rezeki beliau takut asolah-solah hamur demen niki jemaah lemah demen sedina insyaallah biasa segelas tapian kopi kelemak-lemak di gelas tapian si cemoh nah niki lah ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan pas yang siwa ini terbelu-belu dan kada sekecet dalam ket ada modal lemah endah bih modal mati nak biar sampean lemah marah niki mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.